Ya, ketika kondisi ekonomi sedang susah, pengangguran dan kemiskinan di mana-mana, negara tidak boleh tinggal diam saja. Negara harus hadir dan menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan melihat betapa corona menyulitkan perekonomian kita, pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk memberi bantuan tunai langsung atau BLT kepada rakyat dinilai paling membutuhkan. Namun apakah bantuan yang akan ditebar pemerintah ini cukup ampuh? Seperti apa? Saya ulas untuk Anda pagi ini di dana BLT 105 triliun rupiah. Cukupkah? Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu besarannya dan siapa saja yang akan menerima bantuan ini. Kita ke DKI Jakarta terlebih dahulu, di mana ibu kota kita, yaitu khusus wilayah DKI Jakarta ini akan diberikan bantuan tunai, yaitu sebesar Rp600.000 per bulannya dalam waktu 3 bulan. Dan bantuan ini akan diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga atau KK. Dan jumlah anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk DKI Jakarta ini adalah senilai 2,2 triliun rupiah. Lalu kemudian wilayah Bodetabek ini juga akan mendapatkan bantuan tunai yaitu sebesar Rp600.000 per bulannya selama waktu 3 bulan ke depan. Dan jumlah penerimanya ini lebih kecil dari DKI Jakarta begitu ya, sekitar 1,6 juta jiwa atau sebanyak 576.000 KK, dan anggarannya pun ini kurang dari setengah dari DKI Jakarta yaitu 1 triliun rupiah. Lalu kemudian di luar Jabodetabek atau di seluruh Indonesia, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan tunai untuk 9 juta KK yang tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan sosial sembako, dan nilainya pun ini sama yaitu senilai Rp600.000 per bulannya selama 3 bulan ke depan, dan total anggarannya pun ini cukup fantastis begitu ya, mencapai 16,2 triliun rupiah. Namun ada yang patut kita pertanyakan di sini, apakah jumlah Rp600.000 per kartu keluarga ini cukup ampuh untuk membendung kemiskinan dan kelaparan akibat matinya sebagian dari perekonomian kita? Untuk itu saya ingin mengajak Anda untuk mengkali-kalikan sedikit. Kita ke slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah perhitungan kami di CNBC Indonesia terkait dengan jumlah bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah. Dan kalau kita mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, seseorang ini dinilai miskin atau di bawah garis kemiskinan jika mempunyai pendapatan yaitu sebesar Rp440.538 per kapita per bulannya. Dan menurut BPS, satu rumah tangga miskin rata-rata ini memiliki 4,58 anggota keluarga pada September 2019. Dan kalau kita kalikan 440.000 tadi dengan 4,58 anggota ini, maka secara kotor pengeluaran rumah tangga miskin per bulannya untuk di Indonesia ini adalah rata-rata sebesar 2,02 juta rupiah per bulannya. Sedangkan bantuan yang diberikan hanya sebesar Rp600.000 per kartu keluarganya. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan. Karena kalau kita menghitung menggunakan data yang ada begitu ya, jumlah inilah yang sepatutnya layak dipertimbangkan untuk menjadi nominal BLT. Lalu kemudian kita hitung juga dari sisi berapa sebenarnya jumlah penerima yang layak menerima bantuan. Untuk itu sekali lagi kita mengambil data dari BPS, di mana menurut BPS ada 24, juta orang atau penduduk miskin di Indonesia yang dikategorikan ini tinggal di bawah garis kemiskinan begitu ya. Dan kalau kita bagi 4,8 anggota per keluarganya, ini berarti ada sekitar 5,41 juta kartu keluarga atau rumah tangga miskin di Indonesia. Akan tetapi patut kita ingat bahwa BLT ini juga harusnya mencakup mereka yang hampir miskin gara-gara pandemi virus corona. Dan kalau kita mengutip data dari BPS, sekali lagi ada sekitar 13,97 juta kartu keluarga atau rumah tangga miskin, hampir miskin di negara kita. Artinya seharusnya total rumah tangga miskin dan hampir miskin yang layak menerima bantuan tunai ini ada sekitar 19,38 juta KK. Ini jauh lebih banyak dari penerima yang telah disiapkan oleh pemerintah saat ini. Dan secara anggarannya kalau kita lihat begitu ya, kalau kita kalikan 2,02 juta rupiah per bulannya tadi dengan 19,38 juta KK, maka pemerintah ini seharusnya perlu menyiapkan anggaran, kalau kita kalikan begitu ya, harus menyiapkan anggaran sebesar 39,1 triliun rupiah untuk 1 bulannya. Dan kalau kita kalikan dengan 3 bulan seperti janji pemerintah, maka seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran yaitu senilai 117 triliun rupiah untuk
masa 3 bulan untuk program BLT ini saja. Jadi inilah yang menjadi argumen kami begitu ya di CNBC Indonesia. Apakah data-data ini menjadi pertimbangan pemerintah ketika memutuskan untuk memberi bantuan senilai Rp600.000 per bulannya? Karena kalau kita bandingkan begitu ya dengan negara tetangga kita, jumlah yang diberikan pemerintah Indonesia ini lebih kecil dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara jiran. Seperti apa perbandingannya? Saya paparkan untuk Anda datanya di slide berikutnya. Ya, berikut ini kami paparkan untuk Anda datanya. Kita ke negeri jiran kita yaitu Malaysia terlebih dahulu, di mana Malaysia ini juga menebar bantuan yaitu senilai Rp1.400 per keluarganya, atau di kisaran kalau kita kalikan dengan rupiah ini ada di Rp5 juta per bulannya selama 2 bulan mendatang. Dan untuk para jomblo-jomblo di Malaysia atau yang belum menikah begitu ya, ini juga akan mendapat bantuan langsung tunai yaitu senilai Rp800 per orangnya, atau ini kalau kita kalikan dengan rupiah ini adalah senilai Rp2,8 juta per bulan selama 2 bulan lamanya. Lalu kemudian setelah Malaysia ini ada juga Hong Kong yang juga menyebar bantuan yaitu senilai $10.000 Hong Kong per bulannya, atau kalau kita kalikan begitu ya, kita kalikan ke rupiah ini ada di Rp18 juta per bulannya bagi warganya yang berusia di atas 18 tahun. Jadi lagi-lagi ini jauh sekali begitu ya, lebih besar kalau dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Dan Rp18 juta ini untuk per orang ya, jadi bukan untuk per keluarga. Jadi ini sangat fantastis sekali kalau satu orang mendapatkan Rp18 juta per bulannya. Lalu kemudian kita lihat juga Filipina yang juga terdampak cukup parah begitu ya akibat dari wabah mematikan ini, di mana Filipina ini juga memberikan bantuan langsung tunai yaitu sebesar Rp2,5 juta per bulannya kalau kita kalikan 8.000 peso dengan rupiah kepada warganya yang terdampak akibat virus corona. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan yang cukup menarik begitu ya, apakah Rp600.000 per bulan ini cukup untuk menghidupi sebuah keluarga miskin dan hampir miskin di negara kita di tengah wabah corona yang membuat ekonomi lesu dan banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak juga yang terancam kelaparan di negeri ini. Dan inilah yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah.